Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lestin Oktaviani Putri dengan NIM 53. Nah, kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial dan motivasi belajar. Kita langsung bahas saja yuk. Jadi yang pertama ada pengertian interaksi. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi karena dua atau lebih dari objek yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Ide efek dua arah ini penting dalam konsep interaksi sebagai lawan dari hubungan satu arah pada sebab akibat. Interaksi merupakan berbagai hubungan sosial yang berkaitan dengan hubungan antar sosial, individu, antar individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Jadi tidak ada interaksi sosial, maka di dunia ini tidak akan ada kehidupan bersama. Yang kedua, kita akan membahas tentang guru dan siswa. Interaksi guru dan siswa di sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan pembelajaran mencapai target atau pula tujuan yang sudah ditetapkan. Makna interaksi belajar dalam mengajar, menurut Sadirman AM pada tahun 2012 adalah adanya kegiatan interaksi dan tenaga pengajar yang melaksanakan tugas mengajar di satu pihak dengan warga belajar, yaitu siswa atau anak didik, yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ada pula tujuan instruksional, yaitu materi pembelajaran, metode dan alat dalam interaksi, sarana dan prasarana, dan yang terakhir evaluasi. Kita akan masuk ke pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat dalam diri seseorang untuk mengajarkan sesuatu. Secara etimologi, kata motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation yang artinya daya batin atau dorongan, sehingga pengertian motivasi dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan yang tertentu. Kita masuk ke jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi belajar siswa bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama motivasi belajar intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya, dalam meraih prestasi, masuk sekolah favorit, masuk ke perguruan tinggi favorit, dan juga ingin membanggakan orang tua dan selainnya. Yang kedua ada motivasi belajar ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar, misalnya dari lingkungan. Contohnya mengiming-imingi hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat yang telah diberikan oleh guru. Kita masuk ke sumber motivasi belajar. Dilansir dari Psikologi Today, orang memiliki banyak motif untuk terlibat dalam satu perilaku. Motivasi mungkin intrinsik, di mana seseorang terinspirasi dari kekuatan luar orang lain atau imbalan dari orang lain. Motivasi juga bisa bersifat dari intrinsik, di mana inspirasi datang dari dalam keinginan untuk meningkatkan diri pada aktivitas tertentu. Kita masuk ke peran motivasi dalam belajar dan pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan seseorang individu, jasmani dan rohani. Kegiatan pembelajaran tidak pernah dilakukan tanpa adanya dorongan atau motivasi yang kuat dari dalam diri, dari individu ataupun dari kegiatan pembelajaran. Ada pula sarana motivasi dalam pembelajaran sebagai berikut yang dikemukakan oleh Wasti pada tahun 2006. Yang pertama ada peran motivasi sebagai motor penggerak atau pendorong kegiatan dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada peran motivasi menjelaskan tujuan pembelajaran. Ada yang ketiga peran motivasi menyeleksi arah pembuat. Di sini motivasi dapat berperan menyeleksi arah pembuatan bagi mahasiswa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. Ada pula unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada cita-cita atau aspirasi siswa. Yang kedua ada kemampuan siswa. Yang ketiga ada kondisi siswa. Yang keempat ada kondisi lingkungan siswa. Dan yang terakhir ada unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Sebagai pendidik, guru dapat memilih dan memilah yang baik. Partisipasi dan teladan menjadi perilaku yang baik tersebut sudah merupakan upaya membelajarkan dan memotivasi siswa. Dalam hal ini, guru harus mampu untuk mengendalikan kelas yang dipegangnya. Ada pula yang harus diperhatikan sebagai seorang guru, yaitu kedisiplinan dan juga kepribadian. Nah, di sini ada 7 cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama ada pilih metode belajar yang tepat. Yang kedua memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Yang ketiga memanfaatkan media belajar. Yang keempat meningkatkan kualitas guru. Yang kelima evaluasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada ciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
Dan kita akan masuk kesimpulan, yaitu pengaruh interaksi sosial tadi adalah interaksi antara siswa, guru, dan juga lingkungan belajar lainnya yang dapat mempengaruhi motivasi belajar, kolaborasi, dan pembelajaran berbasis kelompok, serta dukungan emosional dari rekan-rekan sebaya dan juga guru. Jadi, kita dapat membantu siswa merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan pada materi kali ini. Sampai jumpa lagi. The one that I like.